Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Aka Karebo pemirsa. Beragam informasi menarik akan kami hadirkan ke hadapan Anda di seputar Ainus Sulsel edisi hari ini. Berikut di antaranya. Pria membawa kabur kotak amal di sebuah masjid. Takut dan malu karena hamil di luar nikah, remaja nekat menggugurkan bayinya. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto pimpin rapat sukseskan F8 Makassar 2024. Pemirsa, selain 3 cuplikan informasi tadi, kami akan hadir dengan informasi lainnya bersama saya Asmaul Husna, dan inilah seputar Ainus Sulsel selengkapnya. Baik pemirsa, kita awali informasi hari ini dengan informasi seorang pria membawa kabur kotak amal di sebuah masjid di Kabupaten Pangkep. Terekam CCTV dan viral di media sosial. Pelaku akhirnya menyerahkan diri kepada pihak kepolisian setelah mengetahui dirinya sedang viral dan diincar polisi. Inilah video rekaman CCTV aksi seorang pria memakai jaket berwarna merah dengan menggunakan tas ransel yang masuk ke dalam Masjid Nurul Huda di Kelurahan Sibatua, Kecamatan Pengkajene, Kabupaten Pangkep. Pria ini terlihat mengenakan jaket berwarna merah dan membawa tas ransel, tampak memantau situasi sebelum akhirnya melancarkan aksinya. Aksi ini pun terekam dengan jelas oleh kamera pengawas yang terpasang di dalam masjid dan cepat menyebar di media sosial, menarik perhatian publik. Setelah video pencurian tersebut viral, tim Resmo Polres Pangkep langsung melaksanakan penyelidikan dengan mendatangi kediaman CA di Kecamatan Baloci. Namun, saat petugas tiba, pelaku tidak berada di rumah. 2 hari sebelum melakukan aksinya, pelaku inisial CA akhirnya menyerahkan diri kepada pihak kepolisian pada tanggal 18 Juli kemarin. Tindakan diambilnya setelah mengetahui dirinya sedang viral di media sosial dan diincar tim unit Resmo Polres Pangkep, di mana pria diketahui inisial CA 23 tahun sebagai warga Kecamatan Baloci ini yang seharinya bekerja sebagai kornet mobil yang melakukan aksinya untuk kebutuhan belanja sehari-hari. Pelaku masuk ke dalam masjid. Setelah itu pelaku mengambil celengan dan membawanya pergi. Kemudian dibawa ke stadion. Lalu di sana dibuka, yang isi celengan itu berisi 152.000. Pelaku mencuri kotak amal masjid tersebut membawa dan membongkar kotak amal curiannya di sebuah stadion yang ada di Kabupaten Pangkep dengan jumlah uang di dalamnya sebesar Rp145.000. Saat ini pelaku masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kabupaten Pangkep, Udin Syarudin, Ainus TV melaporkan. Pemirsa, diduga karena takut dan malu karena hamil di luar nikah, seorang gadis remaja nekat menggugurkan bayi yang dikandungnya di Kabupaten Goa. Pelaku nekat menggugurkan kandungannya yang diperkirakan sudah berusia 6 bulan dengan meminum obat pil tuntas. Usai menggugurkan bayinya, pelaku langsung diamankan polisi. Tim Inavis dan petugas Satreskrim Polsek Somba Opu Kabupaten Goa langsung memeriksa jasad seorang bayi yang baru digugurkan oleh ibunya di ruang jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Seyusup Kabupaten Goa. Selain memeriksa jasad bayi, polisi juga berhasil mengamankan ibu bayi SF 18 tahun. Usai mengamankan SF, polisi kemudian melakukan olah TKP di Kelurahan Sungu Minasa, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Goa, tempat SF menggugurkan bayinya. Hasil olah TKP, polisi menemukan sebuah kantong plastik berisi ari-ari atau plasenta bayi. Di hadapan polisi, SF ibu bayi mengaku menggugurkan bayinya dengan meminum obat pil tuntas. Ironisnya, kekasih SF yang diduga menghamili pelaku kini masih berstatus pelajar kelas 2 SMK di Kabupaten Goa. Diduga SF nekat menggugurkan bayinya karena takut dan malu hamil di luar nikah. Waktu saya dapat, saya temukan dia lagi teleponan sama mantuku. Dia teleponan kalau pas dia lagi lahiran.
Setelah itu saya pergi ke rumahnya dengan cepat-cepat. Saya pergi ke rumahnya, langsung saya lihat dari kondisinya itu anaknya sudah dibawa, Pak. Sudah dibawa, terus abis itu saya mau bawa ke rumah sakit, dia nggak mau, dia menolak. Alasannya dia menolak, Ibu? Ya? Alasan dia menolak? Ya alasan karena takut atau bagaimana, entahlah bagaimana. Tapi saya diam-diam terpaksa pergi melapor sendiri di puskesmas terdekatnya di sini. Memang ini hamil di luar nikah? Iya, hamil di luar nikah itu memang, Pak. Jasad bayi yang digugurkan dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara, Makassar, sedangkan SF ibu bayi langsung menjalani pemeriksaan di unit PPA Satreskrim Polres Goa. Polisi hingga kini masih melakukan pemeriksaan untuk mengamankan kekasih pelaku yang diketahui masih duduk di bangku sekolah. Kasus gugurkan bayi ini kini masih ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Bukma Ainus, MNC Media melaporkan. Pemirsa, 3 bakal calon gubernur sepakat melawan wacana kotak kosong pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut diungkapkan ketiganya usai menjalani fit and proper test di kantor DPW PKS Sulsel. Salah satu pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur disebut berupaya untuk memborong rekomendasi dukungan parpol agar kandidat lainnya tak memiliki dukungan yang cukup untuk ikut bertarung pada Pilgub mendatang. Wacana melawan kotak kosong terus disuarakan sejumlah bakal calon gubernur yang menyatakan diri siap maju pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Ketiga bakal cagup yang menolak adanya kotak kosong yakni Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto, Dewan Pakar PKS Annar Salahuddin, dan mantan Wali Kota Makassar Ilham Arif Sirajuddin. Pernyataan penolakan wacana kotak kosong disampaikan usai ketiganya menjalani uji kelayakan yang digelar kantor DPW PKS Sulsel di Kota Makassar. Ketiga bakal cagup menyampaikan jika nantinya wacana kotak kosong terwujud, akan berdampak pada matinya demokrasi dan masyarakat tak dapat memilih langsung calon pemimpin mereka. Belum lagi kotak kosong pernah menang pada Pilwalkot Makassar tahun 2018 lalu. Kalau kotak kosong itu kan bukan barang baru bagi Sulawesi Selatan, bukan. Bahkan populernya Makassar dan Sulawesi Selatan itu gara-gara kotak kosong. Jadi itu bukan barang baru, dan itu salah satu proses. Walaupun itu banyak orang bilang, bukan saya ya, bahwa itu tidak sehat, tapi itu sah saja dalam perjalanan mekanisme ini bisa terjadi itu, ya, karena banyak kekuatan yang membuat menjadi kotak kosong. Tapi ingat, di Makassar itu kotak kosong menang. Supaya kita semua, apakah kita melihat Sulawesi Selatan ini sudah kekurangan pemimpin? Ya. Kenapa tidak kalau orang bertanding? Untuk apa bertanding? Seperti coba kita lihat kalau arena pertandingan, masa satu di kalau orang masih begitu. Kalau kita ingin demokrasi harus ada pengujian publik terhadap kandidat itu. Nah, bagaimana kita menguji kalau kotak kosong? Apalagi mendengar ada katanya wacana kotak kosong, saya pikir janganlah. Ini membunuh demokrasi kan gitu. Saya kemarin setengah-setengah, tapi saya dengar begini saya makin kencang nih. Ya kan? Saya tolong sampaikan, janganlah. Kalau lebih banyak lebih bagus kita bertarung. Jadi partai-partai nggak usah dikuasain. Kalau saya sudah cukup 17 ya udah. Kasih teman lain, kasih Pak Dhani, kasih Pak Aco. Isu kecenderungan mempersiapkan agenda politik kontestasi kotak kosong ini adalah suatu proses pembodohan publik masyarakat kalau kemudian ada keinginan menjadikan kontestasi itu menjadi sebuah ajang pemilihan, ya. Bisa jadi ya kan kita sudah punya pengalaman kotak kosong kemarin. Ya, bagaimana bisa memuaskan hati pilihan masyarakat kalau tidak ada ruangnya, dan ketika kotak kosong yang kebetulan banyak yang tidak itu akhirnya kan kotak kosong yang banyak dipilih masyarakat, dan saya kira ini menjadi suatu pelajaran yang baik. Sampai terulang. Iya, jangan sampai terulang. Fit and proper test yang diselenggarakan DPW PKS Sulsel sebagai salah satu syarat yang wajib diikuti calon kepala daerah untuk nantinya diberikan rekomendasi sebagai partai pengusung. Dari Makassar, Julius Vin, iNews melaporkan. Pemirsa, Muhammad Ramdan Pomanto menghadiri kegiatan Fit and Proper Test bakal calon gubernur dari Partai Keadilan Sejahtera PKS Sulsel pada Senin kemarin di salah satu hotel di Kota Makassar.
Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto mengikuti uji kelayakan fit and proper test sebagai bakal calon gubernur Sulawesi Selatan yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Dani Pomanto membeberkan beberapa pertanyaan yang diajukan oleh PKS. Menurutnya sangat mendalam dan mampu mengeksplorasi visi dan rencananya untuk masa depan Sulsel. Di PKS ini mampu mengeksplorasi masa depan Sulsel ke depannya. Dani menambahkan bahwa garis besar dari uji kelayakan ini meliputi 3 aspek utama. 1. Rencana pengembangan Sulsel, kemampuan untuk memajukan provinsi dan interaksi politik. Garis besarnya mau dikemanakan ini Sulsel. 2. Mampukah saya membuat Sulsel maju? 3. Interaksi politik. Dan kenapa ibu maju? Saya maju, itu semua pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jelaskan karena penjelasan-penjelasan di ruang udara ini sangat berbeda. Komitmen ini adalah semangat yang sama untuk memajukan Sulsel. PKS punya tekad dalam memberikan dampak untuk kemajuan Sulsel dan Dani Pomanto juga begitu. Dani Pomanto turut merespon wacana kota kosong di Pilgub 2024. Dani menilai kota kosong atau calon tunggal bukan hal yang baru di Sulsel, dan bahkan kota kosong pernah menang di Pilwalkot Makassar pada 2018 silam. Kira saya sangat terhormat sekali bisa berinteraksi secara politik, menggali pikiran-pikiran dalam perhelatan Pilkada Gubernur Sulawesi Selatan di partai PKS ini. Nah, tadi pertanyaan-pertanyaan itu sangat dalam dan saya kira mampu mengeksplorasi apa yang menjadi pikiran-pikiran kami untuk masa depan Sulawesi Selatan. Menanggapi kemungkinan adanya kesepakatan politik, Dani Pomanto menyatakan bahwa diskusi mengenai hubungan kandidat dengan PKS adalah hal yang wajar. Dani Pomanto mengatakan namanya diskusi bagaimana jalannya terbaik dari hubungan saya sebagai kandidat dengan partai PKS itu sah-sah saja. Dari Makassar, Mulyadi Salam Musa, iNews melaporkan. Pemirsa, kecerdasan buatan atau artificial intelligence telah mengubah cara hidup, bekerja, dan berinteraksi sehingga sangat berpengaruh signifikan dalam kehidupan keluarga. Untuk itu, sangat dibutuhkan kecerdasan keluarga untuk menghadapi tantangan di era kecerdasan buatan. Hormati Rektor Universitas Muslim Indonesia dan psikolog, hipnoterapis, dan pakar pengembangan keluarga di Indonesia, Dr. Aisyah Dahlan telah menjadi suara yang lantang dalam diskusi tentang ketahanan keluarga di era kecerdasan buatan atau AI. Aisyah Dahlan mengatakan bahwa AI merujuk pada kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Secara garis besar, AI sistem yang dapat bertindak seperti manusia, sistem yang mampu berpikir secara rasional. Saat ini dan ke depan teknologi digital akan semakin canggih dan semakin besar tantangan orang tua untuk beradaptasi sehingga dapat mendampingi anak-anak. Di hadapan Majelis Taklim Uhwa Umi, Aisyah Dahlan menekankan pentingnya ketahanan keluarga di era AI. Bahkan, teknologi tidak boleh menggantikan interaksi manusia yang hangat dan tulus. Orang tua membantu anak untuk mengisi ekspresi verbal, ingatan, abstraksi, dan kemampuan untuk memahami hubungan spesial antara diri dan lingkungan seseorang dengan mengaji dan mengkaji apa yang Allah mau. Dalam pengembangan dan penggunaan AI ini menjadi kunci untuk memaksimalkan manfaatnya sambil meminimalkan resiko potensial. Peran kita sebagai perempuan, pekerja, dan ibu rumah tangga dengan kita memberikan materi Ibu Dr. Aisyah Dahlan ini agar kita bisa benar-benar bisa menempatkan diri kita di mana saat kita bekerja, saat kita menjadi ibu rumah tangga. Di situ kita akan memperkuat dengan permateri dari Dr. Aisyah Dahlan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda berikut kami akan hadir dengan informasi seorang pria ditangkap polisi karena diduga mencabuli 5 anak. Akan hadir di seputar iNews Sulsel selengkapnya. Program Makassar Sombere dan Smart City adalah bagaimana membuat tata kelola pemerintahan di Kota Makassar itu lebih transparan, efektif, efisien, dan lebih mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat. Dukungan Kominfo pada program Makassar Sombere dan Smart City yaitu penyediaan infrastruktur IT seperti data center, city surveillance, jaringan internet, wifi publik, layanan call center 112 yang terhubung ke seluruh OPD, dan yang terbaru adalah Makassar Virtual Economic Center yang akan melakukan monitoring real time di seluruh layanan publik di Kota Makassar. Pemerintah
Ternyata Kota Makassar meraih nilai 3,41 dengan predikat baik dalam evaluasi SPBI 2023. Tak hanya itu, Kota Makassar juga menjadi bagian dari ASEAN Smart City Network, sebuah jejaring kota-kota cerdas di Asia Tenggara. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, seorang marbot masjid ditangkap polisi karena diduga mencabuli 5 anak di bawah umur di Kabupaten Goa. Pelaku yang dievakuasi ke mobil petugas nyaris dihakimi warga yang geram dengan aksi pelaku. IR 32 tahun terduga pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur ini menjadi bulan-bulanan warga saat akan dievakuasi oleh petugas ke mobil polisi di Desa Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Warga yang geram dengan aksi pelaku bahkan nyaris melakukan aksi main hakim sendiri. Pelaku yang berhasil diamankan petugas langsung dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Modusnya dengan mengiming-imingi korban sejumlah uang jika mau mengikuti keinginan hasrat pelaku. Aksi pencabulan tersebut anak laki-laki di bawah umur ini terungkap setelah salah satu orang tua korban melapor ke polisi bahwa anaknya diduga telah dicabuli oleh pelaku IR. Dari laporan tersebut, polisi kemudian melakukan penyelidikan dan terungkap bahwa ada 5 orang anak laki-laki yang juga telah dicabuli pelaku. Di hadapan polisi, pelaku IR berdalih hanya mencabuli 2 orang korban. Iya, semua anak kan? Iya. Berapa orang anak? Itu yang 2. 2 orang? Iya. Berapa kali menulis begitu? 2 kali, Pak. 2 kali? Iya. Ini sama? Ini sama yang sebelumnya. Kapan itu sebelumnya? Yang pertama kali ke Permalang. Begitu juga, Pak. Kapan ke Permalang, Kak? Bulan ini? Minggu lalu? Waktu malam Jumat. Polisi pun kini masih melakukan penyelidikan terhadap jumlah korban pencabulan yang diperkirakan masih akan terus bertambah. Untuk Polres Goa ada 5 korban anak. Ya, saya mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan nama dari korban, tapi umur sekitaran umur 10 sampai 16 tahun dari 5 orang anak tersebut. Akibatnya, perbuatannya pelaku IR kini dijerat pasal 82 ayat 1 tentang perlindungan anak dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Bukma Ainus, MNC Media melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto pimpin rapat finalisasi untuk sukseskan F8 Makassar 2024 di ruang Sipakatau di kantor Wali Kota Makassar. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto memimpin rapat koordinasi dan finalisasi untuk mensukseskan Makassar Egg Festival and Forum 2024. Wali Kota Makassar, Dani Pomanto, mengatakan salah satu yang dimatangkan yakni kapal pinisi dengan tamu VIP F8. Dani Pomanto menambahkan, untuk mengantisipasi surutnya air laut yang berlebihan di jalur sailing, maka kita coba untuk menggali ini agar proses ke panggung bisa dilakukan. Jika surut air berkelanjutan, maka opsinya para tamu akan dibawa menikmati kopi di atas kapal, lalu keliling Makassar pada laut dalam dan makan malam. Setelah itu tamu akan diarahkan dengan menggunakan bus ke area panggung utama. Wali Kota Makassar yang berlatar belakang pendidikan arsitektur ini mengungkapkan, timnya akan mencoba semua kapal yang ada. Jika ada yang lolos dari surutnya air laut, maka itulah yang digunakan. Apalagi berdasarkan pantauan cuaca, air laut memang berada pada titik surut yang lebih dangkal dari sebelumnya. Sejauh ini, hanya itu kendala utama. Meski tentunya dia berharap semuanya bisa berjalan dengan lancar. Dani Pomanto berharap dari 6 kapal ada 1 kapal yang bisa dipakai. Selain itu, Dani juga berpesan kepada seluruh SKPD agar totalitas pada F8 kali ini. Karena ini legasi dan buatlah suatu persembahan terbaik dari kita. Sebagaimana diketahui, F8 kali ini melibatkan banyak negara sahabat seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Jepang, Australia, Jerman, Prancis, Hong Kong, Brunei Darussalam, India, dan Paris. Ngopi di kapal, ya, keliling-keliling Makassar tapi yang tidak surut, yang dekat pulau. Kita balik, makan malam di situ, baru kita naik bus ke area. Ke Sunset Wild dengan bus, semua VIP. Tapi mudah-mudahan sebentar malam kita lebih tes berbagai macam tipe kapal kita. Mana kapal yang lolos? Kemarin tadi malam itu kandas karena dia tidak dapat jalur dalamnya. Nah, ini sudah ada nih kayak kapal pandunya.
Tadi malam saya sudah sampaikan, dipandu itu orang masuk. Itu lumpuh di sana. Agar wisatawan luar negeri bisa mengenal lebih dekat keanekaragaman budaya Bugis Makassar, Toraja, dan Mandar. F8 Makassar ini akan digelar selama 5 hari, mulai dari tanggal 24 sampai 28 Juli 2024 dengan menampilkan 8 festival dalam satu waktu, yakni folk, fashion, film, fine art, fusion musik, flora dan fauna, food and fiction writers. Termasuk F8 4 tahun berturut-turut masuk dalam daftar top 10 Ken Kementerian Pariwisata. Dari Makassar, Mulyadi Salam, Musa, iNews melaporkan. F8 sukses, sukses, sukses. F8 sukses, sukses, sukses. F8 sukses, sukses, sukses. Oke, terima kasih. Siap. Pemirsa, menyusul Makassar International Egg Festival and Forum mendapat respon positif dari para profesional pariwisata dari hotel dan villa di Bali. Mereka yakin F8 akan secara signifikan meningkatkan hubungan kerjasama pariwisata dalam mendukung setiap acara kegiatan promosi dan penjualan bersama, baik bagi Bali ataupun bagi Makassar. Makassar International Egg Festival and Forum atau F8 tahun ini akan kembali digelar selama 5 hari, 24 sampai 28 Juli 2024. Event yang menggabungkan beragam potensi seni, budaya, dan gastronomi Indonesia, sekaligus menjadi ajang untuk memperkuat kolaborasi pariwisata. Kesempatan ini dimanfaatkan para profesional pariwisata dari hotel dan villa di Bali untuk memperkenalkan lebih dekat produk dan fasilitas hotel, villa, dan travel agent dari Bali kepada agen perjalanan di Makassar, serta memberikan informasi terbaru mengenai pariwisata Bali dan Makassar. Sangat beruntung karena kita mendapat kesempatan dari Kepala Dinas Pariwisata Makassar, Departemen dan Ibu Bupati di bagian promosi, supaya berpartisipasi untuk melihat secara nyata seperti apa Makassar secara keseluruhan. Kolaborasi ini kami harapkan agar nanti orang-orang Bali bukan karena bisnis aja datang ke Makassar, juga menikmati keindahan kota Makassar. Melalui Bali Meet Makassar ini diharapkan adanya timbal balik wisatawan dari Bali ke Makassar dan wisatawan dari Makassar ke Bali, baik wisatawan domestik ataupun wisatawan luar negeri. Para profesional bahkan akan memberikan diskon hingga 60-70% kepada wisatawan domestik yang hendak ke Bali. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, manfaatkan situasi sepi di malam hari. Sebuah kotak amal yang berisi uang sekitar 2 juta rupiah milik jamaah Masjid Nurul Kalbi di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros dikuras habis oleh seorang pencuri. Namun aksi tersebut terekam CCTV dan pelaku hanya membutuhkan waktu sekitar beberapa menit untuk merusak kunci gembok kotak amal masjid. Seorang pria pengendara sepeda motor yang berniat mencuri kotak amal Masjid Nurul Kalbi di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, terekam kamera CCTV saat pelaku datang dan memarkirkan kendaraannya, kemudian mengincar ke kotak amal yang tersimpan di depan pintu masjid. Situasi sepi di malam hari membuat pelaku leluasa merusak kunci gembok kotak amal masjid menggunakan batang besi yang dibawa oleh pelaku. Bahkan aksi pencurian ini hanya butuh waktu sekitar 10 menit untuk menguras habis isi kotak amal masjid. Usai menggasak uang infak milik masjid sekitar 2 juta rupiah, pelaku kemudian kabur dengan mengendarai sepeda motor mengarah ke kota Maros. Namun aksi pencurian ini baru diketahui setelah pengurus masjid melihat sejumlah uang berserakan di lantai dan mendapati kunci gembok kotak amal masjid rusak setelah dicungkil maling. Dengan membawa bukti rekaman CCTV, kasus pencurian kotak amal masjid ini telah dilaporkan ke pihak berwajib
dan polisi saat ini masih memburu pelaku yang sudah diketahui identitasnya melalui rekaman CCTV. Kalau dilihat dari gerak-geriknya, cara membukanya itu dia spesialis sekali itu. Kalau dari laporan kami setiap pekannya, kurang lebih 2 jutaan itu kami laporkan, biasa 2.500.000, 2.300.000. Tapi kalau kita lihat dari cara pengambilannya itu secara tergesa-gesa, itu kurang lebih 2 juta lah. Karena tidak sampai bersih dia caranya, karena dia mungkin juga takut atau bagaimana. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan Ainus melaporkan. Pemirsa, seorang pria yang mengaku sebagai kurir mencuri HP milik anak-anak di sejumlah lokasi yang berbeda di Kabupaten Goa. Modus pelaku dengan meminta korban untuk mengantarkan paket COD yang ternyata hanya berisi potongan keramik dengan menyita HP korban sebagai jaminan. Aksi pelaku tersebut terekam CCTV. CCTV ini merekam aksi Hasrul alias Sangkala saat meminta korban mengantar paket COD ke salah satu rumah warga yang ditunjuk di Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Sebelum membawa paket dari pelaku, korban diminta untuk menyimpan HP-nya sebagai jaminan. Setelah memastikan kondisi di sekelilingnya sudah aman, pelaku langsung kabur dengan membawa HP milik korban. Ironisnya, setelah paket dibuka oleh warga, paket tersebut ternyata hanya berisi potongan keramik. Berbekal rekaman CCTV ini, tim Jatan Ras Reserse Kriminal Polres Goa yang melakukan patroli berhasil mengenali dan meringkus pelaku saat melintas di Jalan Tumanurung, Kelurahan Sungu Minasa, Kecamatan Sumba Opu, Kabupaten Goa. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sebuah paket yang berisi potongan keramik serta sejumlah HP yang diduga hasil kejahatannya sebagai barang bukti. Selain mengamankan barang bukti dari tangan pelaku, polisi yang melakukan pengembangan di rumah pelaku juga menemukan belasan HP yang diduga adalah hasil kejahatan. Pelaku bersama belasan barang bukti HP pun dibawa ke posko Jatan Ras Satreskrim Polres Goa. Kepada polisi, Hasrul alias Sangkala mengaku sudah beraksi di puluhan TKP. Jadi setelah kami lakukan mengamankan terduga pelaku ini ke posko Jatan Ras Polres Goa, terduga pelaku mengakui kalau pelaku ini yang sering melakukan kejahatan terhadap anak-anak atau warga yang sementara memegang HP. Guna pemeriksaan lebih lanjut, polisi menyita 1 unit motor yang digunakan pelaku saat beraksi, 3 buah paket berisi potongan keramik, serta 13 buah HP hasil kejahatan sebagai barang bukti. Pelaku pun kini dijerat pasal berlapis, yaitu pasal 378 dan pasal 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan serta pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman kurungan di atas 9 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Bukma Ainus, MNC Media melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini di seputar Ainus Sulsel edisi hari ini. Saya Asmaul Husna bersama dengan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Salam kita pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.